Yang nonton berapa juta? 4 juta itu nonton. Kalau misalnya 4 juta, gue kesana. Oke, penelusuran. Iya. Pabrik itu angker karena dulu katanya ada karyawan pabrik tuh pacaran sama karyawan, hamil. Nah terus dibunuh. Nah terus dulu anjir mirip Di banget. tempat horor pun ya ada kelucuan-kelucuan. Oh ini ada tingkat nih, ini sama wajahnya ada tingkat yuk. Ya kan kita bertiga. Lu Mas tahu Enggak, nih. Mas tahu teknologi kamera nggak sih? Nah tuh sama ada tingkat kan? Iya. Sumpah. Kan? Iya. Sumpah. Kenapa sih lu? Ada suara cewek. Demi Allah. Ya tolongin dong gitu tolong. Dipersembahin untuk iblis. Nah, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Jendela Malam. Terima kasih udah ngeklik video ini. Jangan lewatkan sampai detik-detik akhir karena bintang tamu saat ini kita bakalan mengungkap notis nostalgia mistis yang dulu kontennya Bang Rahmat. Awas, jangan dibuka. Oke, Bang Rahmat, wih, wah, sudah mantap nih. Dulu yang luar biasa. Kaget gua bertemu dengan musisi Jawa. Siap, gitu. Gini Bang, di nostalgia ini, kok nostalgia? gua ke dokter nostalgia karena gua kemarin nonton program nostalgia. Mantap. Yang dulu pernah gua tonton, Hmm. tapi gua awalnya nontonnya mistis. Notis. Kok nggak ada notisnya kemana? Nah, notisnya itu nggak ada karena akunnya juga nggak ada. Kok bisa sih Bang? Akunnya kebenet. Iya, banyak yang info dari Iya. yang gua denger. Kebenet ya, karena kehack ya. Emang harus ke New York sih kayaknya gua. Oh, ke New York. Harus ke New York, harus ke Google langsung. Oh gitu. Bisa aja sih gua datang sih. Google Citayam nggak bisa? Nggak juga, bisa. ya? Oh nggak bisa. Google Depok juga nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya udah New York. harus ke New York dan gua langsung ngumpulin duit untuk ke New York. Oke, siap. Dan kemarin-kemarin gua Hmm. nyari mistis-mistis, gue pernah tahu dulu notis apa gitu kan. Bang Rahmat notis kok nggak ada gitu. Tapi ada rapot Bang. Ada banyak. Kode. Ada banyak. Tapi gue menemukan lo di program nostalgia baru. Bener gak sih? Itu program sendiri tuh? Ya, bersama dengan Haraka Kreasi. Luar biasa. Siap. Tapi notisnya mau mulai lagi nggak? Nggak tahu, tergantung Haraka Kreasi. siap. Iya. Oke, semoga lah ya. Iya. Berjalan. Tapi masih ada kemauan untuk mengulik-ngulik Wah. mistis. Kalau saya orangnya skeptis. Gua tuh nonton pemburu hantu dulu di La TV. Oh iya. Uka dunia lain, nonton gua semua tuh. Gue emang suka main horor apa namanya, detektif, gue suka thinking begitu. Iya. Makanya kenapa dulu YouTube gua tuh gua sampai penelusuran. Iya betul, berani lagi. Berani gua tengah malam bayar bahkan untuk nelusurin. Kalau kenal bayar aja. Kalau nggak kenal gratis. Oke. Makanya gak enak jadi orang terkenal. Kenapa? Enggak, maksudnya nanti diduitin kita. Tapi makan gratis. Apanya? Ya itu kan program pemerintah. Oh, pemerintah. Program kita. Oke gitu. Bang, gue pengen tahu Bang. Kan karena mungkin banyak banget teman-teman yang tahu notis lah. Banyak lah. Gue mikirnya banyak, salah satunya gue gitu. Untuk pas lagi lo ngejalanin konten notis itu, nostalgia mistis, kan lo penelusuran tuh. Ya, Pikirin aku yang paling serem Bang. sebenarnya hampir setiap episode serem sih notis itu ya. Masa gila hal mistis tuh karena kita kan kayak sosok jagoan datangin tempat angker rame-rame gitu kan. Sebenarnya banyak banget kejadian. Gua tuh kejadian pertama waktu bikin konten horor itu tuh langsung bikin gua sama tim saat itu untuk nggak ngelanjutin sebenarnya. Kenapa? Karena terornya tuh terlalu nyata. Bukan yang cuman ini loh, yang mimpi-mimpi, yang penampakan-penampakan. Jadi awal mula nih, gua waktu itu ingin menghentikan dari waktu itu kita bikin konten di salah satu sekolah tua di Jakarta. Nah, kita bikin konten sama alumninya kan. Oke. Itu sebenarnya udah ada tanda-tanda dari awal kita bikin konten muncul gagak. Sore-sore muncul gagak. Pas zamannya lagu itu entah
Bukan. Bukan. Oke. Tapi emang lagi musim itu juga. Lagi sih. musim itu. Lagi musim itu. Nah, waktu kita mulai ngonten, gagaknya datang. Tapi waktu kita keliling, kita kan keliling dulu ya, ke sekolah-sekolah. Itu nggak ada gagak, nggak ada. Nggak ada. Pas kamera nyala, baru tuh gagaknya muncul. Ya udah, tapi gue pikir kan kayak, oh ya udahlah, mungkin emang sering kalau Iya. sore-sore ada. Kita bikin sore ya, bukan malam ya. Nah terus ada gagak. Nah itu tuh baru kali itu kamera gua tuh ngezoom sendiri. Kata kameramen gue, taruh dulu, gue ngeblur sendiri ya gitu. Itu tuh gue udah sering bikin konten dan nggak pernah kayak begitu. Oke. Gue ya. sebenarnya di situ agak-agak jiper sih. Waduh, gue kata ini jangan-jangan gangguan dari makhluk sini lagi. Karena kita emang nyeritain tentang pengalaman narasumber saat dia persami di sekolah malam-malam. Emang ceritanya serem juga. Nah, dulu tuh nenek gue tuh pernah bilang kan, kalau misalnya di tempat yang angker, jangan ngomongin penghuni-penghuninya di lokasinya. Nah, gue tuh ngomongin di lokasinya. Ngomongin gimana? Iya ngomongin. Dalam hati. Enggak, ngomongin ngobrol gitu, ngobrol. dikontenin. Oh, dikontenin. Ada noni-noni gitu-gitu, kan dia ngeliat noni-noni. ya. Dia ngeliat noni Belanda di sekolah itu. Kita ngomonginnya di sekolah itu. Nah, terus kita kan bikin konten di sebelahnya ruang kelas. Oke. Nah, ruang kelasnya lampunya nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Itu enggak pas kita ngeliat rekamannya. Dan habis itu HP gue ngehang. Itu sebenarnya gue rekam ya, cuman ini gak ada rekamannya ya. Karena YouTube juga udah hilang. HP gue ngehang, kamera juga ngeblur fokus. Di situ gue udah ini sih, apa kita nggak permisi ya? Gue udah mikir kayaknya kita nggak permisi dah bikin konten di sini. Gitu. Ngehnya pas lu? Pas udah selesai, HP gue ngehang. Oh, pas HP ngehang. Karena kan pas waktu lampu mati nyala, Masih oke lah, pas lagi charging. gue masih mikir lah itu. Kayaknya emang ini mah kamera lah. Ya. Masalah HP gue saat itu ya flagshipnya Samsung dan nggak pernah nge-lag, HP mahal soalnya kan. Iya, udah kaya tuh Bang. Buka. Oh, enggak terus. Udah kaya. Nah terus, gue bilang, mungkin emang waktunya ngeheng. Cuman kameramen gue saat itu udah wanti-wanti, Met, kayaknya kita emang kagak direstuin lah bikin konten di sini, karena Udah rasa. iya halangannya banyak nih. Iya. Gitu. Nah terus gue bilang, ini mah karena kita kesuges aja sih kata gue. Oke. Kita kesuges. Gue mikirnya gitu karena gue selalu rasional kan. Nah, jelang beberapa hari, akhirnya konten itu harus diedit kan. Ngedit lah. Nah, editor gue itu ngedit itu biasanya malam karena dia kan juga masih kerja ya. Oke. Dia ngeditnya biasanya ya jam 9 sampai jam 1, jam 12, kadang-kadang sampai subuh gitu kan, karena kan ngejar tayangan kan. Nah, dia waktu itu lagi ngedit nih konten itu. Dia lagi ngedit, kayak ada Premiere, tampilannya ada Premiere dong. Ya. Nah, jam 1:30 tuh katanya dia mau bikin kopi lah, biar nggak ngantuk. Pas dia bikin kopi, terus dia balik lagi ke komputernya, layarnya berubah jadi Microsoft Word, terus tulisannya, halo bang. Serius, Matt. Serius, Matt. serius. Terus, lu tau gak sih font di sini ada setan? Iya. Teror, Font itu, font kayak gitu. Sementara dia di situ kamarnya nggak mungkin adiknya juga yang iseng, adiknya juga bukan orang yang iseng. Dan itu jam 1:30 kejadiannya. Oke. Dia sendirian atau ada? Sendirian. Oke. Sendirian. Makanya dia langsung panik gitu, langsung di close semuanya, dia langsung tidur. Nah besoknya kan kita bikin konten lagi Nusa Gila kan sama anak STM ya kan. Matt, gue mohon supaya itu kagak dilanjutin editannya. Lah kenapa? Kita kan udah jauh-jauh. Iya. Udah bikin konten jauh-jauh, ngapain? Kenapa emang korup ininya? Kalau korup mah ke KPK kan? Dia bilang, bukan. Gue kira filenya korup. Oke. Enggak korup filenya. Terus dia cerita nih, tapi Matt, gue tuh diteror. Diceritain yang kejadian kayak gitu. Itu mah di prank sama adik lu. Bukan di prank. Gue tuh mimpi. Gua, lu, sama ada kameramen satu lagi, kita bikin konten di dalam mimpi gua. Kita diusir sama noni-noni Belanda gitu. Gua bilang, lu terlalu mendramatisir. Iya, gua mungkin bilang, kebawa lah karena kepikiran. kesuges. Nah, udah tuh, gua bilang gua tetap mau ngupload, pokoknya apapun terjadi harus diupload itu. Nah, kameramen gua datang yang satu lagi tuh.
Oke. Datang berburu, Met, semalam gue dimimpiin noni Belanda. Gue di situ langsung ikutan takut. Dia belum cerita satu sama lain. Iya. Ceritanya sama, mimpinya sama. Gua gak diteror apa-apa tadinya. Terus gua langsung itu selesai. Malamnya abis kita taping Nostalgia itu, gua dimimpiin mimpi yang diceritain sama dua kameramen sama editor gue itu. Di dalam mimpi gue itu, gua sama narasumber ditunjuk-tunjuk sama noni Belanda pakai baju kayak baju apa namanya piyama renda zaman Belanda gitu. Dia ngomong Belanda gitu dah. Terus dia kayak marah-marah gitu. Gua kebangun, gua langsung ngechat di grup. Udah deh nggak usah diupload kayak begitu. Lu nggak mikir karena lu kesugas nggak? Apa yang bikin Mungkin- lu yakin kayak Karena kebetulannya terlalu banyak ya itu ya. oh, Pas di lokasi kayak begitu, pas editing kayak begitu, gitu kan. Terus pas di dalam mimpi kita juga dimimpiin semua. Habis itu pas gua apa namanya? Itu gua simpan lama tuh file tuh. File gua simpan lama karena gua masih pikir apa kita harus izin apa gimana gitu ya kan. Nah, karena ada beberapa subscriber gue yang nanyain, Bang, kan gue bikin story tuh. iya. Kau bikin story di sekolah itu. Mana Bang, lu story doang, kok nggak keluar kontennya. Nah, di situ gue langsung kayak, udah upload aja kali ya. Upload aja dah. Gue kata, apa sih teror terbesarnya? Oke. Akhirnya gue upload. Walaupun gue debat sambil nangis-nangis tuh editor gue. Nangis gimana? Tolong dong, Bang, jangan gitu. Jangan Si editor di-upload. lo? Iya. Jangan di-upload, gue takut banget ini. Lu mah gak ngerasain yang gue rasain gitu. Gue ngerasain itu mimpi ya, lu mimpi doang. Gue sampai apa namanya komputer gue sampai kayak begitu, sampai berubah tampilannya. Gue bilang, udah lah, upload aja dah. Kita pengen tahu. Ntar kalau misalnya gimana, nanti kita kedukun aja gue bilang. Nanti kita ke orang pinter aja lah buat nyelesain. Nah, Akhirnya diselesain lah uploadannya, diupload lah. Dan dimimpiin lagi gue sama. Dimimpiin lagi. Kali ini dimimpinya itu lebih marah kayaknya, dan di malam itu gua apa namanya ngechat di grup. Pada hari itu kita semua dimimpin anjir, bertiga ya. sama Dimimpin sama di hari yang sama. di hari yang sama. Jadi pas upload malamnya kita tidur, kita dimimpin semua itu. Mimpinya? Untuk gua nggak tahu sih ya, soalnya kita nggak tahu bahasanya ya. Jadi gue nggak tahu itu tuh dia marah karena emang kita nggak boleh ngupload, marah karena apa emang kita melanggar nilai-nilai yang harusnya diterapkan di situ. Gue nggak tahu tuh dia marah kenapa. Ekspresinya, maksudnya gambarannya gimana? Kayak bro, harus bahasa Belanda gitulah. Kayak ngelihat Van Persie marah-marah gitu. Ya mungkin kalau Van Persie marah-marah kayak gitu, gue nggak ngerti. Tapi gue bilang, masa kita takut, masa kita kalah sih sama begituan gitu. Lu kan pada orang sholat semua, gue bilang. Oke, Orang yang beribadah gitu. Nah akhirnya itu menghilang dengan sendirinya sih. Tapi tetap diupload. Tetap diupload dan ya udah. Walaupun editor gue kadang-kadang masih beberapa kali dimimpiin, cuman itu hilang sendiri. Oh, hilang Sendiri. Itu sih salah satu gue tuh suka mikir-mikir ingin melanjutkan konten ini atau gimana ya, karena ini sejujurnya ya, gue ini sebenarnya kan kakek gue yang dari bokap gue kan emang Sunda Wiwitan gitu lah ya, emang yang mistiknya tuh kental banget kan. Jadi kata orang tua gue tuh ada yang dibawa sesosok kodam gitulah di dalam diri gue. Makanya kenapa kalau misalnya gue tuh bersinggungan sama hal-hal begitu, itu tuh pasti pergesekan energinya lumayan. Makanya gue sekarang tuh kenapa nggak suka nanjak gunung, Bang. Takut aja gue, karena ya gue diisiin sama kakek gue gitu. Cuman ini biasa aja, bukan yang natural gimana. Ya biasalah kakek-kakek pada umumnya, kakek kampung kayak gitu. Makanya gue tuh takut sebenarnya, karena ini menyangkut yang lain kan, dan tim juga. Dan gue tuh bukan cuma notice yang cuma ngobrol doang kan, ada juga yang kita penelusuran.
itu lebih gila lagi itu. Bentar dulu, sebelum itu lo trigger lo apa kok tiba-tiba memberanikan diri untuk bikin konten penelusuran? Ya karena AdSense, iya. Nggak, karena menurut gue suka horor. Terus juga itu rame gitu. Iya. Konten-konten horor rame. Jadi menurut gue menarik karena kan Nostalgia Mistis itu tadinya menceritakan tentang horor-horor yang terjadi di sekolah kan. Oh iya sih. Horor-horor di sekolah. Iya. Sebenarnya. Jadi Nostalgia itu menceritakan tentang kisah-kisah nakal di sekolah. Notice itu menceritakan tentang horor-horor di sekolah kan. Notice Nostalgia hal-hal mistis. Iya. Karena makhluk halus kadang ingin dinotis, maka kita bikin konten notice. Nostalgia mistis. Nostalgia mistis. Itu. Lanjut lagi yang tadi obrolan lu, penelusuran. Nah, penelusuran ini sebenarnya lebih terlihat nyata. Jadi sebenarnya gua tuh kalau penelusuran kadang ganti tim. Ya karena tim gue yang itu tidak berani juga. Apalagi kan harus ngambil stok shot ya kan. Iya. Ya kan? Tim lu udah berapa sih? Ini cuma ada dua doang. Dua. Sebenarnya ada dua doang. Mereka tuh harus ngambil stok yang dapat kesan angkernya gitu. Nah, mereka tuh takut. Ini ganti tim. Ya, buat ini doang, buat pas penelusuran doang. Jadi setiap penelusuran itu emang entah kenapa ya, kita ini emang selalu ngedatangin tempat yang paling angker. Gue nggak mau yang setengah-setengah gitu loh. Iya lagi gue nonton. Ya, yang kayak cuman ini rumah kosong, orang pernah ngeliat. Enggak, gue pengen yang urban legend. Pengen yang nggak cuma satu orang yang pernah ngeliat. Emang udah jadi aib di masyarakat pokoknya. Gue pengen yang horor sekalian gitu. Sampai waktu itu ini salah satunya yang menurut gue serem juga ya. Tapi ini gue nggak bisa ngebuktiin ya karena ya videonya hilang. Gue nggak tahu sih masih ada apa nggak yang lain. Waktu itu kan lagi viral film Pengabdi Setan kan. Oke. Nah gue bilang kita samperin loh tempat syutingnya. Gue bilang gitu. Tempat syuting Pengabdi Setan. Karena emang jadi tempat wisata. Iya. Kalau siang. Kalau malam juga sebenarnya masih bisa juga sih orang. Cuman ya bayar karcisnya aja gitu. Akhirnya gue datengin tuh ke Bandung saat itu ya. Dan kalau konten penelusuran gue tuh ngajak orang pintar. Oke. Yang bisa ngebersihin lah. Betul, Karena betul. setelah penelusuran semua dibersihin tuh sama dia tuh. Kayak aura-aura negatifnya dibersihin gitu. Tim gua. Ya karena emang tempat yang kita datengin emang angker mampus sih. Gue tuh kalau gue sendiri gue kayaknya takut. Bahkan gue kalau misalnya ngambil nih, gue pengen kameramen gue di depan gitu, jadi dia mundur. Gue nggak mau gue yang di depan anjir, takut gue anjir. Gue nggak mau pokoknya. Lu mundur nggak? Lu mundur. Jadi begini ngambil lu mundur gitu. Bukan yang gue di depan. Nah, orang yang jagain rumah Pengabdi Setan itu emang udah wanti-wanti. Kalau misalnya siang mah aman lah. Cuma kalau malam dia wanti-wantinya lebih ke ini sih, apa namanya, takutnya ada beling atau apa gitu. Itu kan juga dekat-dekat hutan, yang takut ada ular atau apa, wanti-wanti ke itu. Sebelum anggapnya masih ya. Wanti-wanti juga segitu dong. Iya, wanti-wanti itu doang. Berarti Berarti aman. aku bilang. Nah pas masuk nih di rumah Pengabdi Setan, ya udah gue penelusuran aja kan. Sampai gue ngebahas sejarah. Kan gue kan ngeriset kan sejarahnya gimana sih ini, dulunya apa sih ini. Dulunya tuh ternyata perusahaan teh apa kalau nggak salah ya. Nah terus kita masuk dan memang itu mau udah disetting kayak ada kuntilanak orangnya. Ada boneka kuntilanak. Bukan syuting. Bukan, emang dipasang. Oh iya tempat buat wisata horor aja itu kan. Nah terus gua ke atas di kamar ibu. Tapi emang kamar ibu itu ya mungkin karena emang itu nggak diisi sama orang, itu tuh kayak banget. Gua tuh ngerasa kayak di situ tuh auranya tuh panas banget sih di kamar ibu tuh. Gua juga sebenarnya agak-agak bulu kuduk gua merinding juga sih di kamar ibu tuh. Terus kita masuk kamar ibu, ngeliat ranjangnya apa segala macam. Terus kita keluar kan ada balkon tuh di kamar ibu, ada balkon. Nah pas di balkon itu ada bunyi hei gitu, kita langsung kabur ke dalam. Asli itu. Hei gitu, itu kerekam juga tuh sebenarnya. Oke. Hei gitu, wah kita kabur ke dalam tuh ke kamar ibunya. Terus udah itu kayaknya kita masih berpikir ya itu yang jagain. Yang jagain tempat itu. Gitu. Terus gua ngasih lihat, inilah rumah ibu gitu kan. Udah selesai, pas di bagian editing itu jelas banget di kamera ada kuntilanak merah di balkon, di kaca lagi diem gitu. Gue gak tahu file masih ada apa enggak, gue gak bisa nunjukin filenya karena
memang videonya udah ke-banner, tapi hari itu kita kaget. Mungkin penonton notice mungkin bisa tahu ya video itu ya, karena kita slow mo banget. Benar-benar ada perempuan rambut panjang pakai baju merah di luar balkon. Sementara kita tuh udah keluar balkon, kamera tuh udah gini kan, nggak ada apa-apa. Pas masuk ternyata ada sosok perempuan, dan itu kita ngehnya pas lagi ngedit. Kuntilanak merah. Nah, sebenarnya di lokasi pun ada kejadian yang cukup mengerikan juga. Jadi orang pinter yang gue bawa itu, dia kan juga punya konten juga di YouTube. Oke. Oh, bang, gue mau numpang bikin konten nih. Yaudah, lu bikin konten aja. Dia bilang, gak apa-apa. Ini kan udah kita bayar nih, kita kesini. Dia bikin konten tuh penelusuran, gue nungguin di depan sambil ngerokok gitu kan. Nah, di tempat syuting itu kan ada lonceng ya kan. Loncengnya itu bunyi pas dia yang bikin konten. Loncengnya bunyi. Teng teng teng. Si orang pintar itu. Iya, loncengnya bunyi kan, namanya Kang Yuda. Langsung kabur. Lalu gimana, kenapa lu kabur? Dah gue bilang, katanya orang pintar. Gak apa, serem aja, gue takutnya orang gitu. Loncengnya bunyi. Loncengnya gimana emang bunyi gimana? Teng 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 teng. Posisi loncengnya di mana? Di atas. Gue di bawah, gue juga denger. Teng teng. Gue kira dia yang bunyiin. Dia lari gitu. Lalu kenapa lari? Gue bilang, orang kita mau berlindung sama lu. Gak apa, gue kaget aja bang, gue lari ini. Gue bilang, kenapa tadi gak pas konten gue bunyi ya gitu. Udah, habis itu ya udah. Kalau di rumah Bang Abdul Setan ya begitu doang buat gue. Tidak ada kayak gimana nih. Tapi emang penampakan itu sih yang bikin gue serem sih. Penampakan kuntilanak merah. Penampakan kuntilanak merah itu. Ya, itu yang suara ya. Ada juga gue waktu itu pernah nih di daerah Bekasi. Gue pernah waktu itu ya, ini bikin konten gue sama Davi Sumbing. Ada penyanyi. Kayaknya gue nonton nih. Kayaknya gue nonton nih. Sama Davi Sumbing. Yang berlarian. Karena kan gue tuh pengen konsepin penelusuran itu ada gestarnya lah. Pengen tahu deh ini gimana nih reaksi gestar-gestar gue ini gitu kan. Nah saat itu emang itu di daerah Bekasi itu pabrik terkenal angker. Angkernya tuh bukan main-main angker. Warga tuh udah sering lah ngelihat. Ada cewek begini-gini. Kayak gestur ajakan gitu. Gojek biasanya yang nemuin Di depan pabrik pasti. Iya, pabriknya sih udah ditutup sama seng, cuman ada lubang gitu kan. Sengnya tuh berlubang gitu. Emang kayaknya dibawa-bawa buat mungkin orang mau nyolong kali ke dalamnya. Kan namanya apa namanya inventoris pabrik kan biasanya masih ada yang berharga kan dalamnya. Orang yang dan depannya halte, orang yang lagi nunggu angkot biasanya. Yang ngeliat ya di situ ya. Karena haltenya juga emang sesepi itu. Karena di belakang langsung pabrik. Gua nggak tahu tuh pabrik apa, pokoknya pabriknya tingkat ya. Nah, itu tuh pas gue datang ke situ tuh warga situ tuh udah ngasih tahu, udah warning, hati-hati. Yang pertama itu tuh ada yang pernah meninggal. Ada yang pernah meninggal di situ. Ada yang pernah meninggal pas bikin konten. Dia bilang, wah apaan sih, masuk bikin konten sampai meninggal gitu. Takutnya ada kobra juga gitu, karena kan rumput-rumput ilalangnya tuh emang udah nggak keurus. Rumput-rumput ilalangnya tuh udah emang masuk ke dalam pabrik. Udah nggak keurus lah itu. Terus gue dateng lah sekitar jam 1 gue bikin konten. Jam 1 malam gue tuh pengen bikin konten akan puncak apa namanya jam-jam spiritualitas kan, jam 1 sampai jam 3 ya. Gue datang jam 1 jam 1 sama si Davi Sumbing, gue jemput dulu dia datang. Nah sebenarnya itu tuh si Davi udah mulai takut-takut tuh, bang kayaknya gak jadi dah gitu. Dan parahnya lagi, gue selain mau bikin video penelusuran, gue juga bikin konten roasting pocong buat reels gue. Jadi gue bawa kain kapan tuh, beli lagi kain kapannya ke situ. Emang mengundang ini kata gue mah, kalau kayak gini-gini mah. Oke. Kelakuan lagi ngerosting pocong. Pikiran. Iya, gue bikin reels ada lah kontennya roasting pocong sama Davi Sumbing. Kita penelusuran tuh, masuk ke dalam tuh penelusuran. Di situ memang semuanya mencekam lah, mencekam. Nanti gue ceritain ya backgroundnya kayak gimana tuh pabrik. Itu mencekam banget karena katanya udah sekitar 1 dekade 10 tahun. Udah 10 tahun itu nggak beroperasi pabrik itu. Semuanya itu emang udah sarang laba-laba semua pabrik itu. Dan sebelum kita penelusuran gue bikin konten roasting pocong dulu kan. Udah nggak terjadi apa-apa tuh. Akhirnya kita mulai konten buat YouTube.
kita penelusuran. Kameramen gua kesurupan. Dia muntah-muntah di situ. Gua bilang, kelihatan nih, pasnya nih habis makan rendang nih. Paling keluar rendang lagi nih. Gua mikirnya apa? Ya itu mah karena kesehatan dia lagi nggak bagus aja. Oh, lu mikir gitu. Gue mikirnya gitu. Karena dia muntah-muntah terus kesurupan. Dan untung orang pintar bisa ngeluarin. Kesurupan gimana? Wah gitu. Kalian ngapain kesini? Kalian ngantar nyawa gitu. Wah, gue bilang, pengen ngantar nyawa. Gue bilang, orang gue ngantar Davi Subing nih. Nanti pulang nggak mati gue. Masih bercanda gitu apa? Nah, kalau gue mah emang sebenarnya ngelihat hal-hal mistis itu gue pakai logika dulu. Kalau logika mentok baru bisnis, baru mistis. Kita udah penelusuran bagian atas, kita telusurin semuanya, bagian bawah juga. Kelihatan lah itu dulu tuh sesibuk apa pabrik itu. Karena di situ banyak barang-barang kan. Kelihatan bahwa di situ tuh pernah ada kehidupan yang cukup harmoni lah. Terus kita ke bagian belakang pabrik, ada mes di situ. Mesnya tuh tahun 2009 apa ya? 2009 atau 2008 gitu. Kalendernya ada kalender gitu. Oh, oke. Ini terakhir nih. Berarti mes ini di sini tahun 2008 2009 nih. Di bawah tahun 2010 nih gue bilang. Nah, semua tuh pakaian-pakaian karyawan ini masih ada gitu loh. Nah, ditambah lagi dukun yang kita bawa, kita bawa, dia bilang, kita bikin orang kesurupan ini salah satu di sini yuk, gue masukin. Itu kan udah ada yang kesurupan tadi kamera. Iya, tapi kan nggak direncanain. Oh, oke. Itu malah nggak ngerusak kamera sih. Cuman kan kita nggak expect gitu. Bikin kesurupan aja yuk, bilang gitu. Kata dia gitu. Akhirnya dibikin lah kesurupan. Dimasukin langsung kesurupan anjir. Karena kita beberapa kali bikin konten untuk kesurupan doang ya. Karena kita pengen real. Oke. Gitu. Kesurupan tuh. Nah, pas kesurupan ditanya lah. Dia ini siapa? Katanya dia ini adalah masa lalunya adalah orang yang dulu hamil terus perutnya diinjek sama orang yang tidak bertanggung jawab. Dan katanya kita berdua ini adalah karyawan sini. Berdua karyawan sini? Dia jadi cowok cewek gitu, karyawan yang mungkin intinya hamil ya, terus diinjek perutnya supaya keguguran. Dianya digorok, terus juga perutnya diinjek. Gue bilang, sedih banget gue bilang nih. Gue lebih kesedih sih. Abis itu sedih dan mencekam juga kan, karena di lokasinya kan. Habis itu dicabut, udahlah selesai. Wah udah nih, karena gue udah terbiasa ya, jadi kayak biasa aja. Wah udah nih, pas nih durasinya nih untuk tayang nih, ya kan. Di depan kita masih ngerokok dulu sebelum keluar. Nah kita ngerekam BTS gitulah, ngerekam BTS sama si Davi Sumbing. Nah di kamera GoPro itu kan dia itu mendetek muka kan. Dia mendetek muka kan. Kalau ada muka aku dikotakin gitu kan. Nah gue itu sama Davi, sama Bangsat, sama tim gue, kita bertiga ada tuh kotak kuning 3. Tiba-tiba ada satu lagi kotak nih. Tadi nggak disebut-sebut di belakangnya. Makanya gue bercandain. Ini kan ada detek muka. Kok mukanya ada lebih? Gue bilang, gue waktu itu nggak ngeh. Mas nggak tahu ini kan teknologi. Emang ada detek muka gitu. Gue bilang, iya bener lah. Ini kok ada ngedetek muka tapi nggak ada mukanya kata gitu, ya kan? Terus tiba-tiba pas kita lagi ngomong itu langsung di detik itu juga ada suara cewek kenceng banget dan masuk ke audio. Hei bang, abang, tolongin dong, bang. Suruh siapa tuh? Langsung hibrid kita anjir. Wah langsung hibrid, itu semua aja hibrid itu. Sendal gua ketinggalan itu. Davi keboek tangannya berdarah. Karena kita emang setakut itu. Kaget, gue tuh kaget banget. Anjir nih gue bilang nih. Fuck, gue bilang. Takut banget gue sekarang. Gue kalau gue cerita gue branding lagi. Ada videonya, ntar kita tayangin. Ntar kita kasih lihat videonya ya. Terus Bangsat, editor gue, Bang Satria ya, Bangsat, tim gue, dia bilang, kenapa kita kabur? Kan kita yang penelusuran nyari setan, gitu. Harusnya kita samperin sumber suaranya. Emang tim lu kocak-kocak sih. Anjir gue bilang gila lu, kita samperin lu.
Tapi benar juga sih, harusnya kita samperin. Tadi itu gue nyesel di situ. Nah, warga ada sapam komplek lah di situ, di seberang situ. Nyamperin kita, ngomelin. Mas, kalau jadi pemberani aja. Jangan ketakutan kayak gitu. Karena kemarin ada yang meninggal nih, konten kreator. Ya konten kreator kecil lah mungkin ya, karena beritanya nggak ke up ya. Jadi dia tuh penelusuran sendirian gitu, terus dia lari. Nggak ngeliat jalan, ketabrak mobil bak apa kalau nggak salah. Tabrak mobil bak di situ. Orang hidung sama kuping keluar darah katanya. Kemarin ini konten kreator di tahun ini juga. Nah Mas kalau misalnya lari kayak gini, untungnya Mas ini kagak nyebrang pada nih larinya nih, keluar dari sini. Ya, jangan kayak gini Mas. Kalau misalnya berani aja. Iya. Warga di situ juga ngizinin soalnya kan. Untuk datang. Cuman kalau misalnya sampai kenapa-napa, nanti kan yang diinvestigasi warga juga. Iya benar. Nah terus kita lihat lagi kan rekamannya. Itu memang jelas banget sih. Minta tolong cewek. Terus habis itu kita kan kita ke warkop dekat situ. Untuk ya karena lapar lah ya, harus kejar-kejar setan. Kejar-kejar setan juga bisa. Nah, Manung warkopnya cerita tuh, Bang, saya tuh warkop saya ini udah ada dari zamannya pabrik itu beroperasi. Pabrik itu tuh beroperasi. Pabrik itu tuh tutup. Ya, pabrik itu tuh tutup kata orang yang warkop ya. Pabrik itu tuh dulu pabrik yang cukup banyak lah karyawannya, cowok cewek. Nah pabrik itu tuh mulai ditinggal sama karyawannya karena angker katanya. Karena angker ditambah lagi orderannya udah dikit. Terus karena orderannya dikit kan karyawannya jadi dikit ya. Nah karyawannya itu juga nggak nyaman. Udah mau tinggal dikit nggak nyaman dia susah nyari pemasukan, dia susah nyari karyawan yang mau kerja. Jadi kenapa pabrik itu angker? Karena dulu katanya ada karyawan pabrik tuh pacaran sama karyawan, hamil, nah terus dibunuh. Nah terus dulu anjir mirip banget sama yang kesurupan yang dicerita. Iya, terus kayak masuk lagi nih, gua kata gua jadi makin merinding tuh anjir. Emang iya bang, iya. Karena kalau misalnya di situ tuh, abang kalau bikin konten di situ tuh hati-hati bang. Karena apa? Karena dia itu ngesugesin orang supaya ketakutan. Lah gue bilang setiap setan kan begitu kali gitu kan. Nah, terus juga dia cerita lagi tuh kalau ada konten kreator yang meninggal. Terus ada juga konten kreator yang dipatok kobra juga di situ. Ada yang dipatok kobra juga. Soalnya banyak yang celaka di situ. Konten kreator pastilah kayak ada celaka dikit lah di situ. Tapi kita juga celaka itu. Sebenarnya mang si Davi nih kebuai tangannya kebuai. Kebo gimana? Ini tangannya kebuai kan orang kena seng. Yang lari kencang. Iya orang buru-buru gimana? Maksudnya satpamnya juga ngingetin kan? Ini soalnya bukan sapam pabriknya. Iya sapam pabrik kata lo kan. Disitulah gue sebenarnya udah agak gimana yang ngasih hasil editan karena itu tuh jelas banget. Tapi gue sempet nonton di TikTok apa? Di Reels juga gue masih ada kan yang bang tolong bang gitu kan. Itu bener, gue demi Allah ya, gue tidak gue tambah-tambahin, emang real kejadiannya begitu. Dan emang kita saat itu nggak expect bakalan ada kayak begituan, karena saking kita nggak dapet. Gue kalau nggak dapet penampakan ya udah nggak dapet. Kalau misalnya nggak dapet horor ya udah nggak dapet, gitu aja. Misalnya nih kayak penelusuran ya udah ngeliat nggak ada terjadi apa-apa ya udah, kalau gue gitu aja. Kayak ya udah apa adanya aja, gue nggak pernah gue tambah-tambahin. Nah saat kejadian itu tuh kita nggak expect, dan itu juga udah selesai masalah kontennya. Udah selesai? Kontennya udah selesai, kita udah bungkus, orang di depan tinggal ngerokok doang. Oh iya pas lagi syutingnya udah selesai, tinggal ngerokok doang kan di warung kopi. Iya itu mah BTS aja, enggak yang waktu di depan pabriknya. Kita memang kagak nge-expect untuk ngerekam di situ juga, enggak. Maksudnya gimana sih kan? Gak nyambung gua. Iya maksudnya itu bukan bagian dari konten rekaman itu tuh. Konten kita kan udah selesai di dalam. Ngapain gua bikin konten lagi di depan? Oke. Itu memang buat BTS. Terus kita sebenarnya pengen bikin lucu-lucuan aja buat di story gitu loh. Ternyata malah ketemu suara gitu. Davi sih lu nanya, Davi, lu DM Davi.
Kalau nggak percaya, Nggak bisa dijawab tapi kayaknya. berani Oh, jawab. berani, Ya. berani. Kalau pas banget Cidavi tuh. Oke, Met, ada lagi nggak, Met? Gue pengen nanya ya tadi itu, penasaran yang bang, tolong bang gitu. Sebenarnya ada satu lagi ini tuh tempat ini tapi udah nggak boleh lagi sama warga karena udah terlalu banyak banget konten kreator yang kesana dan akhirnya jadi bikin keributan, jadi bikin kerusuhan gitu. Ini lokasinya ini ada di daerah Jawa Barat juga. Oke. Mau bisa nyebutin spesifiknya ya. Tapi subscriber gue pasti tahu ini karena gue waktu itu collab sama Katak Bizer. Penelusuran Oke. bintang tamunya Katak Bizer. Jadi rumah ini tuh gede banget rumahnya, kan semuanya udah ilalang semua, dan rumah ini bekas sekte sesat. Oke. Sekte sesat yang dimana ini terjadi penyesatan secara massal di dalamnya, dan pemimpin kelompoknya itu dikultuskan banget lah, kayak nabi gitu lah dia. Iya. Dan pas gue masuk ini, sumpah, gue nonton kontennya itu ditimpukin mulu kita sama entah siapa itu dari luar. Mungkin gimana? Ditimpukin pakai batu, petang petung. Gua tuh dari pas pintu masuk aja gue udah gak pengen lanjutin. Karena Ya karena udah ditimpukin. dari luar. Iya, pas kita masuk ditimpukin lagi. Yang mungkin siapa? Ada makhluk kayaknya itu mah. Bener-bener Dik batu. batu, ditimpukin batu. Kayak tadi warga kita kayak ke pintu, Iya. ke apa namanya jendela gitu. Anjir, gue bilang baru mulai aja udah kayak gini nih terornya. Tapi karena gue sudah mengumpulkan orang di situ lah ya, sudah ya ibaratnya gue ngajak Katak Bizer tengah malam kan, masa yang nggak jadi gitu loh. Akhirnya kita penelusuran, dan waktu penelusuran kita langsung masuk ke ini ruang tamu, kita langsung masuk ke kayak ruangannya itu kayak aula gitu, terus kayak ada sesembahan gitu, ada bangku-bangku gitu di situ, bangku kayak bangku kerajaan gitu. Anjir, emang pengkultusan gue bilang nih, pengkultusan ini. Terus kita ke belakangnya, di belakang itu ternyata rumahnya kan gede. Nah di tengah-tengah itu gentengnya tuh dibolongin karena ada pohon beringin di situ. Di tengah-tengah rumah ada pohon beringin. Jadi kayak ini nembus plafon gitu. Ini emang sengaja ininya dibuka gitu loh plafonnya biar pohon beringinnya tuh menjulang ke atas, dan itu pohon beringin gede banget. Itu pohon beringin Golkar lah itulah kalau gue bilang ya. Pohon beringin Golkar. Nah, masuk lagi ke sana, di situ banyak pintu-pintu apa namanya kayak kontrakan gitu, tapi masih dalam rumah itu. Pintu-pintu gitu. Nah, pintu-pintu itu katanya adalah bukan kontrakan, apa kamar-kamar pengikutnya dia. Katanya itu tuh dukun ini tuh dia ngehamilin pengikutnya, terus punya anaknya nanti dipersembahin untuk iblis yang mereka kultuskan itu. Karena di situ kita sempet dengar suara bayi nangis tapi hilang. Mana tuh? Terus nggak ketangkap kamera. Nah terus udah kita ngeliat, itu mah emang kamar cewek semua itu isinya. Orang sendal cewek, ada cangcut apa BH, masih ada semua di situ. Gua nggak tahu lah itu ya endingnya kayak gimana ya, apa itu di grup keluarga atau gimana lah itu tuh saat itu. Kenapa itu tuh jadi bubar? Nah tiba-tiba dukun gua nangis karena katanya dia ngelihat, dia kan bisa ngelihat masa lalu di sebuah daerah gitu. Katanya di situ bayi-bayi di situ tuh kayak dimutilasi gitu. Bayi-bayi di situ dipersembahinnya, ya kan? Nah, terus kru gua kesurupan. Terus mau dikeluarkan kan kesurupannya kan. Gua takut banget yang kesurupan itu. Karena selama kesurupan itu tetap ada teror di tempong gitu loh. Tarder. Iya, aduh anjir gue bilang, gua takut nih. Nah, disitulah gua pertama kali nih gua kesurupan seumur hidup gua. Gua nggak pernah kesurupan. Karena gue juga orangnya skeptis. Gue kesurupan pertama kalinya. Ada gue kesurupan di situ. Dari kesurupan itu rasanya kayak zombie sih gue ngerasanya. Kayak rep-repan gitu ngerasanya. Cuman kita sadar kita melakukan itu. Cuman kita nggak bisa ngendalin kayak orang mabok gitu deh. Kayak orang mabok alkohol lah. Gitu.
kesurupan gua. Terus apa namanya, ngusir semuanya di situ. Gua tuh engehnya tuh karena gua lemas banget abis dari situ ya. Abis dari situ gua lemas, terus gua langsung tidur. Dan besoknya baru gua ngeliat rekaman, anjir gua ngapain kan gitu-gitu ya. Nah itu baju baru, gua nggak mungkin lah baju apa namanya, baju brand bagus gua sampai ngerangkap gitu. Rasanya gimana pas lo ini? Kayak reperpan sih gua ngerasanya, kayak reperpan, cuman kita kayak dikendalin gitu loh. Jadi sebenarnya ketika otot itu apa namanya, jadi keras karena kita ngelawan. Gue lemes banget, gue kayaknya tidur 2 hari deh kalau nggak salah dari situ. Dan lu nggak sadar taunya pas di kamera itu. Tapi pas gue lihat tuh, oh anjing lu kayak gitu ya, gila ya. Ngapain aja lu? Apanya? Gue ditanya-tanya gitu sama dukunnya, sama Terus? dukun gue tanya-tanya, terus itu di-cut pas di situ aja tuh. Kita langsung pindah ke depan, pas gue disadarin, gue pindah ke depan terus kita closing karena katanya kalau misalnya itu kita tetap di situ, sebenarnya itu konten ya baru 3/4 jadi sih itu konten itu tuh. Baru 3/4 jadi karena belum kita selesain gitu. Tapi tayang. Ya maksud gue penasaran kenapa di-cut pas lu kesurupan? Ya karena kalau misalnya nggak di-cut nanti histeria massa karena semuanya udah kesuges. Oke. Semuanya udah kesuges. Kalau misalnya cuma dukunnya doang nanti yang sadar bahaya. Akhirnya kita sudahilah kontennya. Sudah kita keluar. Nah, terus apa namanya? Saat itu gangguannya adalah filenya itu nggak kebaca. Filenya nggak kebaca, tapi bukan korup apa ya, nggak kebaca gitu lah pokoknya file itu tuh. Makanya itu tuh sebulan tuh baru upload. Tapi bisa diakalin. Filenya bisa diakalin. Kita upload, set. Nah, terus ada komen di situ. Pokoknya komen-komennya komen-komen mantan pengikutnya gitu. Komen-komen di ini ya. Dia kayak ngejelasin gitu. Apa komennya? Ya itu memang persembahan kita untuk apa gitu. Oh. Setan apa gitu. Nah terus juga itu udah dibubarin sama warga. Jadi kalian mau sesakti apapun itu pasti bakalan takut kalau ke tempat itu karena itu energi makhluk astralnya itu emang besar banget sih. Dukun gua pun sebenarnya bisa juga kesurupan tuh. Bisa juga sebenarnya dia nggak kuat di situ. Karena itu tuh selain emang banyak setan dan demitnya ya, itu ada energi spiritual lain di situ. Yang semua konten kreator yang di situ tuh pasti nggak akan sanggup nyelesain berjam-jam di situ. Bahkan ada konten kreator yang cuma pintu gerbang doang, karena dia nggak berani untuk melanjutin. Langsung dia teror, langsung ditempong, maksudnya ditempong terus di dalamnya tuh bau amis, bau busuk, bau bangke pokoknya. Nggak kuat gue juga di situ sebenarnya. Tapi itu episode terepik sih. Terus penontonnya juga 4 juta itu. Gimana sih penontonnya 4 juta? Ada daerah Jawa Barat, off cam lah gue kasih tahu. Oke, siap. Tempatnya. Dan emang pasti bakalan epic dah di situ. Dan kayak Sarah Wijayanta tuh belum ke situ tuh. Belum. Terus pokoknya konten kreator horor tuh cuman beberapa lah di situ. Itu juga sekarang udah dilarang sama warga. Terus sekarang dilarang? Dilarang sama warga. Nggak bisa ke sana? Udah ditutup sama warga karena waktu itu katanya ya ada kekeosan gitulah di dalam lah. Minta tolong. Akhirnya warga jadi nolongin. Terus akhirnya jadi ribet gitu. Jadi ngeribetin warga. Dan itu tempatnya benar-benar gelap, jalanannya gelap, penerangannya benar-benar dari kita doang. Emang kekhawatirannya adalah selain makhluk-makhluk yang di situ ya emang takut begal aja tuh. Kita kan ninggalin motor, ninggalin mobil di situ kan, nggak ada yang jagain gitu loh. Jadinya sebenarnya gue pengen bikin lagi part keduanya di situ gitu kan, karena viewsnya bagus, kan. Tapi demi keselamatan semua kru, akhirnya kita cuma sekali doang bikin konten di situ. Kontennya yang tadi yang nonton berapa juta? 4 juta gue nonton. Kalau misalnya 4 juta, gue kesana. Oke, penelusuran. Iya. Kalau 4 juta ya? Kalau 4 juta nih? 4 juta. Kalau 4 juta? Jangan 4 juta lah, kayaknya terlalu mau saya 1 juta nih. Lo enggak 4 juta?
Lu mau 4 juta? 4 juta Udah. gue kesana. Kalau misalnya video ini 4 juta berarti lu kesana ya? Kesana. Datangin oke. Gue kesana. Ya mudah-mudahan warganya masih bisa ya. Heeh. Bisa lah kalau kita kasih 4 juta juga. Iya. Kalau kita kasih 4 juta rupiah juga. Gila sih. Bener lu kalau masuk situ, lu bakal tahu bahwa ada kejadian yang tidak masuk akal yang terjadi di situ. Oke. Lu akan ngerasain itu. Terus sih. Jadi kan kayak gue bingung tuh, ada nggak sih niatan buat nyamperin orang yang bukan orang sih, lebih ke arah asal lemparan batu itu dari mana gitu, apalagi ada tamu katak blizzard. Nah, karena kita tuh saat itu gini ya. Karena kita tuh saat itu emang udah ketakutan yang pertama. Terus kita juga bingung menyamperinnya karena dari semua arah. Ada yang dari sono, ada yang dari sono, ada yang dari belakang. Nggak jelas dari mana. Iya. Makanya kayaknya nggak mungkin orang. Terus disamperin juga percuma, kata gua. Percuma. Oke. Jadi kayak kita ya udah sama mas duluan aja lah. Yang pertama, tempongan yang pertama kita samperin kok. Cuma nggak ada apa-apa. Oh udah bro, udah. Makanya kan tadi pertanyaan lu kan pas dilempar-lempar, kenapa kok lu nggak kepikiran untuk siapa nih yang nembokin gitu kan? Ya, udah. Oke. Yang paling horor sih itu semua banyak cerita horornya, cuman Ya oke. Nanti part selanjutnya kali ya. Selanjutnya. Oke, Bang, thank you banget Bang. Thank you banget Bang Suban ya. Thank you banget. Musisi Jawa. Musisi Jawa katanya, dia baru tahu. Yes. Kemarin gue pamer. Gue punya lagu Jawa. Bisa gede-gede banget anjir lagu-lagunya dia. Gitu, Met, thank you banget. Semoga di Nostalgia lo yang baru ini gue cuma bisa support apa yang gue bisa. Amin. Dan semoga apa yang lo pernah dapetin di Nostalgia di tahun-tahun yang lalu lebih dari itu sekarang. Amin rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Thank you. Buat teman-teman sahabat malam, sekali lagi terima kasih udah sampai nonton detik ini. Tetap di Jendela Malam.